Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Pagi. Iya, maupun siang, mau malam, tetap aja semangatnya harus pagi Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Terima kasih para hadirin, ya Bapak Ibu sudah hadir di acara Hijrah Coach spesial Ramadan, yaitu Ramadan Festival. Bapak Ibu, ini adalah acara tahunan dari Hijrah Coach yang tentunya selalu coba kita hadirkan tema-tema dan topik-topik yang sangat relevan dengan kebutuhan dan kehidupan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya akan kasih pantun dulu untuk Bapak Ibu sekalian, biar semuanya siap untuk gabung di sesi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, ke Kampung Bandan beli susu. Kasih cakep dong, Bapak Ibu. Cakep. Mampir kota tua, tuk lepas lelah. Cakep. Bapak Ibu, Ramadan itu adalah momen kita untuk menambah ilmu, Cakep. amalkan bersama, dan jadi berkah. Cakep. Bapak sekalian, sekali terima kasih dan saya undang Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom kita, di free webinar kita pada siang hari ini untuk on cam, biar kemudian nanti kita bisa berinteraksi dan para narasumber kita yang luar biasa. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya Wahyu Novian, ya, owner coach dari Hijrah Coach, yang pada kesempatan kali ini ditugasi untuk menjadi MC sekaligus moderator pada sesi yang luar biasa kita, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari tema yang sudah disiapkan, yang Bapak Ibu sudah lihat di flyer kita, Closing the Gap of Digital Learning with AI. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ini kita sekarang ada di era digital. Betul Bapak Ibu ya? Yang tentu kalau kita bicara tentang teknologi digital, salah satu yang paling in saat ini adalah artificial intelligence. Nah, tentu Bapak Ibu ada yang sudah sangat familiar dengan istilah AI atau artificial intelligence. Ada juga yang masih bingung itu apa ya? Seperti apa bentuknya, yang kemudian kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, itu gimana cara kita menerapkannya. Baik Bapak Ibu yang mungkin sebagai seorang pengusaha, ya, atau mungkin pemilik bisnis UMKM, atau mungkin juga Bapak Ibu para praktisi, para eksekutif di perusahaan-perusahaan besar, yang kemudian tentu perlu untuk lebih memahami AI ini seperti apa bentuknya, yang kemudian bisa mendukung kehidupan kita jadi lebih baik. Nah Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu insya Allah tidak salah hadir, karena bersama kita pada siang hari ini sudah ada 3 narasumber luar biasa Bapak Ibu yang nanti akan ya bersama dengan kita berdiskusi Bapak Ibu. Mereka ini, beliau-beliau ini merepresentasikan ya bidangnya masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kemudian nanti akan menambah ilmu dan informasi kepada kita semuanya Bapak Ibu terkait dengan apa itu artificial intelligence. Saya mau sapa dulu nih para tamu ya, dan tentunya juga para narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama ada Profesor Dr. Suyanto. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas. Ya, Masya Allah. Ya, sehat-sehat, Prof ya. Alhamdulillah sehat, Mas Wahyu. Ya, Profesor Suyanto ini adalah profesor dari School of Computing, Bapak Ibu sekalian, dan beliau salah satu direktur di Telkom University. Bapak Ibu perlu tahu beliau ini bahkan oleh Stanford University dirilis sebagai salah satu ya di antara 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia. Nah, tentu ini unik Bapak Ibu ya. Kemampuan beliau ini di bidang AI tentu akan membantu kita untuk memahami bagaimana AI ya nanti dalam konteks kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya sapa lagi ada Dr. Ayu Purwarianti. Selamat siang, Bu Dokter. Bu Ayu. Selamat. Oke, lagi perjalanan Bu Ayu ya, mudah-mudahan amanillah. Maaf, ini mendadak harus ke visa jadi. Masya Allah. Ya baik, terima kasih Bu Ayu sudah hadir juga. Beliau adalah Head of Artificial Intelligence di ITB ya, Institut Teknologi Bandung, dan juga beliau sebagai co-founder dari Prosa.ai. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tentunya artificial intelligence. Dan kemudian tentu narasumber kita berikutnya adalah sekaligus tuan rumah kita, yaitu master coach kita Bapak Ibu sekalian, CEO dan juga founder dari Hijrah Coach, yaitu Coach Daru Dewayanto. Selamat siang Coach Daru, Assalamualaikum. Siang, pagi.
Kita nggak kenal siang, Coach. Mau pagi, siang, sore, malam, tetap semangat pagi. Baik, Bapak sekalian. Bagus sekalian, sebelum kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu kita berdiskusi dengan para narasumber yang luar biasa. Tadi ada Prof. Suyanto, ada Bu Dr. Ayu, kemudian ada Coach Daru Dewayanto. Kita akan dengarkan informasi berikut ini dari manajemen. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita tunggu juga ada banyak peserta Bapak Ibu sekalian yang akan bergabung bersama pada sesi free webinar kita siang hari ini dalam rangkaian Ramadan Festival dari Hijrah Coach. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti bentuknya adalah kita nanti akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita, ya dari Prof. Suyanto, dari Bu Dr. Ayu, kemudian dari Coach Daru Dewayanto, yang kemudian nanti kita punya sesi khusus untuk Q&A, tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti setiap habis para narasumber kita memaparkan ya informasi atau kemudian juga materi yang mereka miliki, kemudian nanti silakan Bapak Ibu boleh catat, yang mau tanya juga boleh ketikkan di chat box ya, sehingga nanti kita akan coba jawab di sesi khusus, yaitu sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan undang segera ya narasumber pertama kita, yaitu Prof. Suyanto. Beliau nanti akan membahas tentang ya AI Digital Learning for Corporate Measurable Employee Productivity and ROI, tentunya Return on Investment. Bagus sekalian, kita tahu karena ini tentu menjadi di antara poin-poin bagi para ya eksekutif, khususnya mungkin di bidang HR atau human capital, ya karena bicara tentang ya investasi untuk employee, tentu juga bicara bagaimana itu bisa diukur secara optimal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan undang speaker kita yang pertama, yaitu Prof. Suyanto. Silakan, Prof. Suyanto. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Wahyu, juga Mas Daru Dewayanto, dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Senang sekali pada kali ini kita akan mendiskusikan satu materi tentang AI Digital Learning for Corporate Measurable Employee Productivity and ROI. Nah, ini akan saya sampaikan dalam waktu sekitar 20-an menit. Kita akan mendiskusikan sejumlah hal terkait dengan bagaimana AI ini digunakan dalam digital learning. Kita lihat dulu seperti apa teknologi AI yang sudah berkembang sejak tahun 1950-an, yang sempat naik turun ya. Kemudian di generasi kedua ada cellular learning di tahun 80-an. Kemudian yang sekarang yang kita sedang alami sekarang adalah 3G AI di tahun 2010-an tepatnya, sampai di 2030-an. Diharapkan nanti di 2030 akan hadir yang namanya 4G AI, next generation AI, yang akan berkembang cukup besar nantinya. Dan sekarang yang mungkin sangat kita kenal adalah teknologi yang kita sebut semacam ChatGPT ya. Teman-teman pasti ingat bahwa ChatGPT adalah sebuah teknologi AI yang sangat canggih saat ini, yang sedang ramai diperbincangkan. Itu menggunakan yang namanya transformer. Itu adalah salah satu deep learning ya. Itu adalah generasi ketiga AI. Kita sudah kebayang masih 3G AI aja sudah sangat hebat seperti itu. Bagaimana nanti kalau kita masuk ke dalam sebuah 4G AI di 7 tahun yang akan datang ya. Tepatnya di 2030-an diperkirakan akan hadir. Dan juga
dengan wireless communications yang akan sampai pada 6th generation networks ya, dengan kecepatan transmisi yang sangat tinggi, dengan kecerdasan mesin yang sangat hebat, kita akan mendapatkan banyak sekali aplikasi yang sangat cepat dan cerdas gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting nantinya di beberapa tahun yang akan datang. Nah, kemudian bagaimana banyak perusahaan yang saat ini sudah menggunakan teknologi AI untuk melakukan optimization dan banyak hal lagi dalam corporate mereka ya. Itu ada banyak yang sudah kita lihat. Ini sempat dibahas cukup detail, dianalisis cukup detail bagaimana perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan AI teknologi untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam implementasi tersebut. Kebanyakan mendapatkan outperformance ini di atas 5% ROI-nya, return of investment-nya itu di atas 5%, itu hampir 90% perusahaan yang ada di dunia itu mendapatkan manfaat di kisaran 5% ke atas untuk ROI-nya. Ini kita lihat dari statistik ini cukup menarik. Mereka yang berkaitan dengan privacy, security, regulatory, dan sebagainya. Ini ada banyak hal yang bisa kita amati bahwa hampir semua bidang yang diimplementasikan menggunakan AI itu mendapatkan manfaat cukup besar dalam hal return on investment. Tapi tentu saja ini akan sangat berkaitan juga bagaimana experience mereka dan maturity-nya. Jadi kematangan dan pengalaman banyak perusahaan itu dalam melaksanakan implementasi AI tersebut. Bagi yang sudah leaders company, itu menunjukkan average-nya itu kira-kira di 4,3% ROI-nya, kalau dirata-ratakan. Sedangkan kalau untuk yang beginner, perusahaan-perusahaan pemula, itu hanya masih kecil memang, di 0,2% ROI-nya. Kemudian payback periods-nya juga bervariasi, bagi yang leader itu di kisaran 1,2 tahun, dan beginners di kisaran 1,6 tahun. Nah, kemudian nanti kita juga akan memasuki, sebenarnya sudah mulai masuk di industri 5.0, di mana nanti industri 5.0 ini akan meng-create lebih banyak pekerjaan daripada yang dihilangkan. Jadi, sekian banyak ketakutan terkait dengan disrupsi teknologi itu sebenarnya akan diatasi dengan adanya 4G AI tadi, kemudian diimplementasikannya industri 5.0. Yang akan terjadi adalah human-robot collaborations. Jadi robot itu menjadi teman, jadi tidak menggantikan manusia, tapi menjadi teman manusia. Kemudian cognitive systems dan customizations. Dan kemudian yang penting di sini adalah personalization. Saya beri garis bawah di sini adalah personalization akan lead, bukan mass production, tapi personalization yang akan sangat diuntungkan nanti. Kemudian psikologi will control digital teknologi, khususnya teknologi digital. Itu psikologi akan bermain sangat penting nantinya. Nah, kemudian saya punya sebuah quote yang sering saya sampaikan ke banyak teman-teman di kampus maupun di praktisi. Saya sampaikan di sini bahwa personalisasi dirimu, disrupsi teknologi tak akan mengusikmu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau saat ini kita mesti memiliki di era digital, ya, kita mesti memiliki personalisasi yang tinggi. Nah, disrupsi teknologi banyak terjadi pada clerical jobs, pekerjaan yang sifatnya rutinitas. Tetapi relatif kecil disrupsinya pada personalized strategical jobs. Ini pekerjaan-pekerjaan sifatnya strategis dan personalisasi tinggi itu relatif bertahan terhadap disrupsi. Jadi kalau misalkan sudah muncul teknologi ChatGPT seperti ini, yang mungkin beberapa pekerjaan mungkin akan sedikit terganggu, sedikit terdisrupsi. Tapi mereka yang punya personalisasi tinggi dan memiliki kemampuan berpikir strategis, itu akan bertahan sangat kuat pasti. Nah, kemudian quote saya yang kedua adalah, jadilah generalis untuk mencipta lebih banyak invensi, membangun lebih banyak solusi, jangan jadi spesialis terlalu dini. Ini dalam sebuah buku Range,
Why are generalized terms in specialized words yang dikarang oleh David Epstein, itu dinyatakan cukup jelas di sana bahwa kejadian-kejadian kecil di mana ada seseorang yang sangat mahir sejak kecil, sudah sangat spesialis, itu kejadiannya sangat kecil, relatif sedikit. Artinya itu hanya pengecualian, eksepsional saja. Sehingga di sini saya bisa katakan bahwa semua bidang ilmu itu pada dasarnya adalah saling berkaitan. Jadi kalau kita cenderung generalis, itu memiliki kemampuan berpikir strategis, ya, saling berkaitan antar itu. Sehingga ini akan membangun lebih banyak solusi tanpa membuat masalah-masalah yang baru. Nah, ini bagian pentingnya adalah selain personalisasi, kita juga perlu melakukan generalisasi. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, kira-kira seperti ini. Ketika kita masih kecil, di TK sampai SMA, mungkin kita akan belajar banyak sekali ilmu pengetahuan, ya, sangat general. Di S1 mungkin kita sudah mulai spesialisasi, walaupun kecil, ya. Di S2, di S3 kita mulai semakin spesialisasi. Dan kalau kita sudah sampai di tingkat profesor, mungkin sudah sangat super spesialis gitu. Nah ini, tapi tetap kita membutuhkan generalisasi tadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki common knowledge, kita akan kesulitan dalam melakukan kolaborasi atau harmonisasi dengan bidang-bidang lain menjadi sangat sulit kalau kita terlalu super spesialis. Nah, kemudian bagian penting lainnya dalam sebuah model kolaborasi atau membangun performance yang sangat tinggi dalam dunia yang semakin spesialis, ya, itu kalau kita memiliki kemampuan generalisasi yang sangat tinggi, ini bagian yang sangat penting. Dimana kalau kita mengerjakan segala sesuatunya sendirian, doing, ya, jadi ada kalau dalam dunia kepemimpinan, ya, leadership model itu dalam Dale Carnegie, ya, ini saya ambil dari Dale Carnegie. Itu dikatakan ada 6D. 6D itu kalau kita melakukan doing, itu kita akan mendapatkan performance rata-rata saja sifatnya. Kalau kita melakukan dumping, jadi artinya kita menunjuk orang sembarangan gitu, tanpa tahu keahliannya, itu akan menghasilkan performance yang justru lebih buruk. Dan kalau kita melakukan dropping, hanya meletakkan pekerjaan di atas meja tanpa menunjuk orang sama sekali, itu jauh lebih buruk pastinya. Nah, kalau kita melakukan distributing, ini ada pekerjaan kita distribusikan ke banyak orang, kita berikan honor, mungkin mereka mau mengerjakan, tetapi tidak terlalu loyal. Tapi kalau kita melakukannya dengan konsep delegating, kita berikan knowledge, kita berikan skill kepada mereka, melalui mentoring dan coaching, ya, itu mereka akan menjadi lebih loyal. Saya pernah mendapatkan lebih dari 100 orang yang untuk saya berikan mentoring dan coaching, dan kemudian saya berikan tugas-tugas, saya delegasikan banyak tugas kepada mereka. Mereka bisa sangat loyal mengerjakan tugas-tugas tersebut. Bahkan mereka rela tidak diberikan honor gitu. Nah, itu sebuah konsep delegating. Dan yang terakhir, yang paling tinggi performance-nya adalah deputizing. Ini biasanya kita berikan kepada orang-orang yang kita percayai. Dalam kasus kemarin kejadian COVID itu, saya berikan deputizing kepada anak-anak saya sendiri. Dan saya punya anak kembar yang sudah semester 4 di sebuah perguruan tinggi waktu itu. Saya berikan deputizing. Artinya tidak hanya knowledge dan skills, tapi segenap perasaan, segala hal saya berikan kepada mereka. Jiwa dan raga itu, ya. Jadi saya berikan kepada mereka sehingga loyalitas mereka sangat tinggi. Itu artinya nanti ketika saya mati, mereka akan menggantikan, menjadi wakil atau deputi saya nanti untuk melanjutkan mimpi-mimpi yang belum terrealisasi. Oke, kita akan lihat bagaimana penggunaan AI di dalam education. Ini pada markets ini melaporkan bahwa global AI in education market size ini lumayan tinggi, jadi diharapkan atau diprediksi itu akan tumbuh dari 1,9 miliar dolar di tahun 2020, itu akan menjadi 407 miliar di tahun 2027, 4 tahun yang akan datang, ya, dengan pertumbuhannya kira-kira 34,2%.
Nah, kemudian peningkatan adopsi AI dalam e-learning platforms ini di-drive atau di-steer oleh pertumbuhan permintaan ini ya, tumbuhnya permintaan personalized learning tadi. Yang tadi saya sebutkan, personalisasi adalah bagian intinya dalam era disrupsi teknologi. Kemudian ini akan meningkatkan efisiensi dan cost effectiveness dalam education industry dan advancement in AI technologies. Nah, kemudian yang menarik lagi dalam sebuah AI teknologi dalam e-learning itu adalah automated assessment and grading. Ini adalah fitur penting dari teknologi AI, bahkan yang masih generasi 3 pun ini sudah memiliki performa yang sangat hebat dalam bagaimana melakukan grade student assignments automatically, baik essay maupun multiple choice questions. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mencoba ChatGPT itu untuk melakukan penilaian tugas-tugas mahasiswa, tugas-tugas siswa, baik itu berupa essay maupun multiple choice, itu sangat mudah. ChatGPT bisa menyelesaikan dengan sangat gampang di situ. Kemudian AI dapat juga menyediakan detail analytics. Ini juga hal yang menarik, di mana selain melakukan penilaian secara otomatis, AI juga bisa melakukan analytics secara detail ya, kekuatan seorang mahasiswa, kelebihan dan kekurangan mahasiswa, proses belajarnya, kemajuannya, dan seterusnya. Kemudian dengan teknik itu, mahasiswa atau siswa-siswa pembelajar ini akan bisa mendapatkan feedback secara cepat. Gitu. Kemudian ini juga bisa mengidentifikasi dan mengadres weakness secara cepat juga. Jadi kelemahan-kelemahan siswa bisa dideteksi dengan cepat. Kemudian AI-based system juga dapat diprogram untuk menyediakan explanations for correct answers. Jadi untuk memberikan penjelasan kepada user, kepada pembelajarnya, untuk bisa memahami materi dengan mudah dan cepat tentu saja. Nah, kemudian ada juga recommendation systems. Ini juga fitur penting dalam AI-based digital learning, ya. Di mana AI powered applications dapat mempelajari preferensi dan tingkah laku dari usernya, dan kemudian bisa melakukan personalisasi user experience secara tepat. Ini salah satu contoh yang digunakan adalah di perusahaan Facebook, ya. Ini bisa sangat memahami bagaimana pegawai-pegawai mereka memiliki keperluan-keperluan yang unik, kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat spesifik yang harus diberikan training atau coaching secara khusus, gitu ya. Ini dengan adanya customized training programs, kemudian ini akan secara signifikan mengimprove companies' overall performance. Kemudian fitur lainnya adalah personalized learning. Ini konsepnya yang bersama sebenarnya. Jadi di mana proses pembelajaran ini bisa dilakukan secara personalisasi kepada masing-masing pembelajar. Karena mereka memiliki individual needs, kemudian mereka memiliki untuk bisa menjaga engagement dan motivasi mereka dalam proses belajar. Karena tantangan besar dalam digital learning itu adalah bagaimana menjaga engagement dan motivasi siswa dalam berinteraksi dengan mesin. Nah, ini tantangan besarnya adalah dengan model personalized learning ini bisa diatasi. Kemudian salah satu contohnya yang sudah banyak digunakan adalah oleh Amazon. Amazon ini melakukan training bagi semua pegawainya dengan konsep personalized learning ini. Dan kemudian yang terakhir adalah adaptive learning, di mana konsepnya bersama, di sini bisa secara adaptif mengikuti tingkah laku dari usernya. Jadi siswanya bisa dideteksi, bisa dilakukan profiling, ya. Student profiling itu bisa dilakukan oleh mesin berbasis AI. Kemudian dari situ materi-materi pembelajaran bisa diberikan yang paling relevan kepada siswanya, dan ini akan bisa menuju pada lebih efisien dan lebih efektif proses learning-nya. Ini salah satu yang digunakan adalah di Deloitte. Di Deloitte ini adalah sebuah
global professional services firms yang menggunakan adaptive learning platforms melalui internal training dan development programs. Jadi mereka memiliki internal training and development programs di dalam perusahaan. Dan hai, sudah pagi, tunggu apa lagi? Ayo personalisasi dan generalisasi diri kita untuk bisa menghadapi era disrupsi teknologi. Demikian, terima kasih, thank you. Saya kembalikan kepada Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi tuh saya nyimak banget materi dari Profesor Suyanto, dan tadi saking pengennya segera beliau menyampaikan materi itu sampai saya lupa untuk minta diputarkan video profile. Nah, tapi biar kita nanti makin engage dengan narasumber kita, saya mohon izin ya, silakan panitia diputar dulu video profile beliau, biar nanti diskusinya makin lebih enak nanti. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta dan hadirin di free webinar kali ini, tadi kita sudah simak bagaimana Profesor Suyanto sudah menyampaikan banyak poin penting terkait dengan artificial intelligence. Tadi saya catat itu ada beberapa. Oh, ternyata sekarang kita ada di era 3G. Baru 3G, Prof ya. Itu udah keren banget. Nanti 7 tahun lagi 2030 kita masuk di era 4G, tentu akan jauh lebih keren lagi mungkin gitu, Prof Suyanto ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian tadi sudah sampaikan juga ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Tadi saya tertarik dengan quote-nya tadi, yang pertama terkait dengan personalisasi ya. Kalau kita punya personalisasi, maka kita relatif aman dari disrupsi dan tidak diusik oleh teknologi tadi ya. Dan kemudian terkait dengan kita juga penting untuk memiliki ya, menjadi strategik ya, sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan, kita bisa mengambil sisi-sisi yang lebih relevan dalam konteks perubahan-perubahan nanti mungkin akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian di antara para peserta sudah banyak sekali hal yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya pertanyaan, yang udah gatal nih pengen nanya, tapi ditahan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Sabar, silakan boleh ketikkan di chat box saja dulu yang mau ditanyakan. Di situ sudah ada linknya disampaikan oleh panitia ya. Tapi kalau nanti mau tanya langsung, open mic, nanti kita ada sesinya khusus dengan 3 narasumber kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita akan segera melaju ya setelah Profesor Suyanto. Terima kasih Prof, tadi banyak membuka mata saya secara khusus terkait dengan teknologi yang kita sebut dengan artificial intelligence atau AI. Karena belakangan kita lagi agak kaget-kaget gitu kan. Ternyata begini ya. Jangan-jangan nanti pekerjaan kita hilang. Jangan-jangan akhirnya kita jadi takutan, insecure, dan kemudian berpikir yang banyak hal tentang kekhawatiran kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kita nanti akan berdiskusi bersama langsung dengan 3 narasumber kita. Saya akan undang dulu narasumber kita yang kedua. Beliau ini adalah seorang pakar juga di bidang AI tentunya. Tadi beliau seorang co-founder dari Prosa.ai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yaitu Dr. Ayu ini akan menyampaikan terkait dengan entrepreneurship development with AI for micro SME. Jadi ini khusus untuk para pebisnis UMKM. Nah, seperti apa paparan beliau? Kita akan simak dulu video profil beliau. Silakan, panitia. Baik, Bu Ayu, mudah-mudahan sinyalnya aman, sehingga kemudian materi yang Ibu ingin sampaikan tentu akan sangat menarik untuk kita semuanya untuk menambah diskusi seru kita di sesi siang hari ini. Silakan, Bu Ayu. Terima kasih Mas. Mohon izin nih, saya mau minta tolong Mbak Nia mungkin ya untuk slide. Oke, terima kasih. Ya, bisa di slideshow. Terima kasih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai ya diskusi terkait dengan
dan UMKM. Nah, ini sekarang mulai melihat ya, terutama ketika kemarin keluar ChatGPT begitu ya, itu sudah sangat terasa bahwa artificial intelligence itu bukan lagi hype. Tadi Mas Faris sempat tanya apakah nanti kemudian bisa menggantikan pekerjaan atau tidak. Itu sebenarnya satu bahasan lain lagi ya yang cukup menarik ya. Pada dasarnya AI itu digunakan untuk membantu pekerjaan manusia antaranya. Dan kalau kita bilang gambar, berarti bukan hanya satu image, tapi dia juga bisa berupa video gitu ya. Lalu ada speech processing ketika input yang diprosesnya adalah suara, dan text processing adalah ketika input yang diproses adalah teks. Apakah hanya tiga ini? Tidak, masih banyak lagi jenis data. Apapun itu akan bisa menjadi input untuk sebuah teknologi artificial intelligence. Nah, silakan Mbak Nia. So next. Oke, definisi dari AI itu apa? Jadi AI itu adalah software, Bapak Ibu ya, bukan berupa hardware-nya ya, tapi lebih ke software-nya sebenarnya. Targetnya adalah memberikan respon yang rasional seperti manusia. Kalau misalnya kita lihat dari definisi di buku, itu biasanya yang jadi pembeda adalah antara acting dan thinking, serta antara humanly dan rationally. Kalau acting itu artinya memang respon atau aksi yang dikeluarkan. Dia akan fokus ke situ, dia tidak peduli di belakangnya seperti apa. Sedangkan kalau thinking itu lebih ke caranya dia menghasilkan. Apakah dia bisa menghasilkan sebuah output itu seperti cara manusia menghasilkan output gitu ya. Jadi ada berpikir, ada reasoningnya. Ya. Bisa manusia, bisa berikan manusia, human, ataupun rasional. Yang penting ya sesuai saja secara rasional, gitu. Harus mirip dengan manusia. Itu adalah definisi dari artificial intelligence. Tapi pada intinya adalah, kalau misalnya bisa kita rangkum, artificial intelligence adalah software-nya ya, perangkat lunaknya yang memberikan respon ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh manusia. Nah, software ini kemudian bisa terhubung dengan hardware. Tapi posisi hardware itu adalah untuk menerima input dari user. Ya. Itu berupa sensor misalnya. Jadi kalau misalnya kita pakai kamera, nah kamera itu berupa sensornya, hardware-nya. Kameranya sendiri bukan berupa AI. Tapi gambar yang diterima oleh kamera itu akan dimasukkan ke dalam AI-nya atau artificial intelligence-nya. Jadi kalau tidak ada kamera juga nanti kita tidak bisa mendapatkan input berupa gambar. Jadi penting juga ya. Bisa juga kebalikannya. Jadi berupa aktuatornya. Misalnya aktuator apa ya? Lengan robot begitu ya. Itu juga hardware. Ya. Nah, saat ini artificial intelligence itu memiliki kemampuan yang baik untuk bidang yang spesifik. Jadi domain spesifik. Kalau misalnya mau yang berupa artificial general intelligence, ini masih dalam perkembangan begitu ya. Sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah artificial general intelligence itu memang bisa tercapai atau tidak ya. Tapi banyak penelitian yang ke arah sana. Kemudian next ya. Nah, teknologi artificial intelligence, kalau misalnya kita lihat dari segi pendekatan, itu macam-macam. Tapi yang saat ini yang memang terbukti bagus, itu adalah menggunakan algoritma machine learning, kemudian data dalam jumlah yang besar, serta sensor yang akurat dan murah. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita ChatGPT atau apapun, ya itu karena algoritma machine learning gitu ya. Ini sedikit ya, Pak Ibu ya, terkait dengan AI National Strategy di dunia. Ini indeks report 2021, sebenarnya ada lagi yang baru ya. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali negara yang memang sudah mempublikasikan AI National Strategy-nya. Ada sedang membangun, ada yang mempublikasikan pada saat itu. Tapi kalau sekarang, 2023, warna-warna yang biru muda ini sudah jadi biru tua semua. Dan warna yang hitam, itu sudah mulai ada yang biru muda juga. Gitu ya. Di sini Indonesia itu termasuk salah satunya. Nah, kalau di dalam gambar, ini kan kalau kita lihat contohnya nih ya, misalnya di Thailand gitu ya, masih hitam. Nah, sekarang sebenarnya mereka sudah punya gitu ya, Artificial Intelligence National Strategy. Kenapa seperti itu? Kenapa semua negara sampai berlomba-lomba ya mengeluarkan AI National Strategy? Ternyata ada satu
pendapat bahwa siapa yang menguasai AI, maka dia akan menguasai dunia. Dan saat ini yang menjadi pionir itu adalah negara Amerika dan China. Oke, silakan next. Ini adalah nasional strateginya AI buatan Indonesia. Kita sudah punya seperti ini, didasari dengan yang namanya etika gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang khawatir nanti AI itu bisa menghasilkan misalnya deepfake ya, di mana videonya itu berupa hoax. Nah, sebenarnya ada satu prinsip bahwa ya harus sesuai dengan norma kebenaran ya, tidak boleh untuk berbohong ataupun niat yang buruk ya. Tapi ya itu seperti apa? Polisi dan penjahat mungkin ya. Tetap saja akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan teknologi dan teknologi apapun itu, bukan cuma AI ya, sifatnya seperti pisau, dia bisa digunakan untuk hal yang baik dan bisa digunakan untuk hal yang buruk. Nah, ke atas-atasnya baru kemudian bicara data infrastructure, kemudian human resource, development, dan seterusnya. Silakan next-nya. Oke, ini saya sedikit cerita tentang teknologi yang menggunakan machine learning dan data tadi ya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah mesin untuk mengenali gambar, ya, seperti sebelah kanan itu ada gambar kucing dan ada gambar mobil. Nah, itu bisa kita sebut dengan data uji. Nah, gambar itu kita pengen si software yang mengenali. AI mengenali ini gambar apa, ini gambar apa. Caranya kalau menggunakan machine learning maka kita harus menyediakan dulu yang namanya training data. Jadi sebelah kiri ada tulisan training data. Itu adalah data utama yang kita siapkan. Datanya banyak dan setiap data gambar itu diberi label. Ini gambar kucing, ini gambar mobil, ini gambar pesawat, dan seterusnya. Dan itu harus jumlahnya sangat banyak. Nanti training data ini kemudian akan dimasukkan ke dalam machine learning algorithm. Jadi saya sempat sebutkan juga ya bahwa sekarang itu memang sebagian besar teknologi AI yang banyak digunakan di masyarakat, di industri, itu menggunakan machine learning algorithm. Nah, machine learning algoritmnya akan mempelajari pola atau ciri-ciri gambar. Jadi kalau misalnya kucing, ciri-cirinya apa? Mobil, ciri-cirinya apa? Secara implisit, kita sebenarnya tidak tahu nanti dia itu mengambilnya seperti apa. Itu nanti next step yang ada namanya explainable AI. Di situ Prof. Suyanto banyak sekali papernya terkait dengan explainable AI. Ya. Nah, hasil dari machine learning algorithm ini adalah model AI. Model AI inilah yang kemudian kita dipakai untuk mengklasifikasikan gambar baru. Jadi hanya dengan menyediakan training data, kita latihkan ke machine learning algorithm yang memang sudah ada, kita sudah bisa mendapat satu model pengklasifikasi gambar. Jadi kalau kita masukkan dua gambar yang ada di sebelah kanan, nanti akan keluar gambar yang atas adalah kucing dan gambar yang bawah adalah mobil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, data itu sangat penting karena mereka jadi jantung ya untuk sebuah AI model. Begitu pula dengan machine algorithm sebenarnya. Silakan Mbak di next. Oke, next lagi. Oke, pertanyaannya kenapa sekarang begitu ya? Kan sebenarnya kalau kita lihat istilah machine learning algorithm sudah sejak lama ya, 1950 sudah ada. Gitu. Ini kalau saya lihat ada 3 penyebab. Pertama adalah computing hardware. Zaman dulu itu ketika kita mau melakukan tadi ya, memasukkan data ke dalam machine learning algorithm yang disebut dengan pembangunan model atau training ya. Nah, pembangunan model itu membutuhkan hardware yang sangat banyak. Jadi zaman dulu kita akan pakai CPU dan jadinya besar begitu ya. Tapi kemudian sejak muncul teknologi paralel, nah ini jadi lebih mudah karena proses pembangunan modelnya bisa dibagi-bagi, begitu. Jadi GPU, TPU, nah itu menjadi salah satu pendorong ya di kembangnya teknologi AI seperti sekarang. Nah GPU mahal nih ceritanya. Sekarang sudah tersedia juga cloud. Jadi seperti apapun ya Google Cloud ataupun misalnya AWS dan seterusnya, mereka sudah menyediakan fasilitas kalau misalnya ada yang mau menggunakan GPU atau TPU gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, algoritma itu sendiri. Jadi machine learning, kalau misalnya kita yang boleh sebelah kanan ya ada gambar yang garis-garis seperti ya, itu yang seperti jaringan saraf gitu ya. Nah itu zaman dulu kalau hanya menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan, itu tidak bisa sebagus sekarang. Jadi mereka hanya bisa sedikit gitu ya jumlah layernya istilahnya.
Tapi ketika kemudian masuk algoritma baru ya, orang sudah mulai menemukan ya namanya deep learning, ini hasilnya ternyata jauh lebih baik. Jadi salah satu milestone di mana AI itu jadi digunakan atau orang mulai percaya adalah ketika ada satu aplikasi pengenalan objek ya, menggunakan deep learning, itu ternyata hasilnya melebihi manusia. Jadi kan manusia pasti punya error ya. Kita tidak mungkin 100% bagus juga kan. Pasti ada gambar yang mungkin kita juga tidak bagus gitu ya. Waktu itu error rata-rata manusia 5%. Nah, ternyata error rata-rata dari si model AI untuk mengenali gambar itu di bawah 5%. Jadi ternyata cuma 4%-an. Nah, sejak saat itu akhirnya orang mulai berlomba-lomba nih. Mereka melihat bahwa ini stabil, kelihatannya kita bisa mulai menggunakan teknologi AI untuk berbagai data gitu ya, baik yang unstructured maupun yang terstruktur. Nah, yang terakhir adalah data. Data kita sekarang sudah banyak, ya. Data dari IoT device, dari sensor, dari sosial media. Nah, itu jadi termasuk ini ya, ketika tadi ya dibilang ChatGPT itu juga datanya banyaknya dari internet gitu kan ya. Nah, itu ternyata sangat memboosting yang namanya perkembangan teknologi AI gitu. Silakan Mbak, next. Nah, ini ada yang mau saya garis bawahi di sini. Bapak Ibu, bahwa ketika kita membuat sebuah solusi AI yang bagus, yang berkualitas, maka sifatnya harus multidisiplin. Jadi tidak bisa hanya orang yang paham teknologi AI. Sama sekali tidak bisa. Harus ada domain expert. Ya. Apapun itu. Ketika kita mau membuat sebuah model AI untuk mempelajari perilaku konsumen misalnya. Nah, itu tidak bisa hanya teknologi expert. Itu harus ada domain expert yang paham tentang barang yang memang perjualbelikan begitu ya. Dan kemudian ada konsumennya ya. Jadi kita harus menggarisbawahi di sini kalau memang kita mau menghasilkan sebuah AI model yang bagus, berkualitas, bermanfaat, insightful, maka harus bersifat multidisiplin. Silakan next. Oke, ini saya mau menunjukkan ya beberapa cabang dari artificial intelligence. Nah, ini pertama adalah computer vision. Apa sih bisa lihat di sini sebelah kanan bawah itu ada object detection, mencoba mengenali ya gambar-gambar seperti misalnya itu ada kotak gambarnya di depan dan ada yang di belakang. Ini kalau misalnya tidak pakai AI itu rasanya sulit ya untuk memastikan bahwa ini sebenarnya ada dua gambar yang mereka overlap gitu ya. Kemudian selain itu juga ada image classification. Jadi seperti tadi contoh yang pengenalan kucing, pengenalan mobil tadi itu adalah image classification. Kita mengenali objeknya apa. Atau kita juga bisa mengenali wajahnya siapa, kayak face recognition di sini gitu ya. Atau aksinya apa. Kemudian mengenali huruf, karakter, baik dengan tulisan tangan maupun dengan ketikan. Dan juga bisa generate. Jadi bukan hanya inputnya gambar, tapi outputnya pun bisa gambar. Tapi kalau ngelihat yang paling bawah, itu ada gambar 4 orang ya. Ada 3 orang sebelah kiri dan 1 orang sebelah kanannya. Nah, 3 orang ini ada yang rambut putih begitu ya. Ada yang rambutnya pirang, rambut hitam. Nah, ini adalah input dari image generation. Dan yang sebelah kanan ya gambar laki-laki yang masih relatif muda ya. Nah, ini adalah output di mana kalau yang sebelah kiri 3 gambar itu orangnya memang ada. Ya, orangnya ada di foto jadikan data latih gitu. Tapi yang sebelah kanan itu orangnya nggak ada Bapak Ibu. Itu adalah hasil generate dari AI. Ya, dan itu merupakan satu terobosan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar di Cina, di Korea sudah mulai ada pembawa berita yang di-generate oleh AI. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang digunakan, image generation. Silahkan next Mbak. Oke, nah ini kaitan dengan suara. Jadi kalau ini bisa sama tadi dengan yang tadi. Suara sebagai input ataupun suara sebagai output. Kalau suara sebagai input, berarti dia bisa mengenali apa yang diucapkan, atau siapa yang mengucapkan, atau informasi paralinguistik seperti misalnya emosinya seperti apa, aksennya, dialek dari mana, atau jenis kelaminnya apa. Nah, kalau outputnya suara, berarti inputnya adalah teks. Itu sering disebut dengan text to speech. Nah, ini kebetulan memang Prosa kan ada di bidang NLP ya, terutama di speech ya. Di Prosa itu kita ada yang namanya tts.prosa.ai. Nah, jadi yang menarik adalah tts.prosa.ai itu penggunanya sekarang alhamdulillah
setiap bulannya itu pengguna aktifnya 120.000 orang. Dan itu adalah YouTuber waktu itu. YouTuber, TikToker. Menarik ya. Karena harganya murah gitu. Jadi bayarnya tuh 1 bulan Rp80.000 sehingga banyak TikToker ataupun YouTuber yang merasa terbantu. Jadi dalam sehari mereka bisa men-generate video atau video TikTok ataupun YouTube itu dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi mendukung produktivitas mereka juga. Nah, itu adalah salah satu penggunaan AI yang memang sudah terbukti ya di Indonesia bisa dipakai. Next. Nah, ini adalah NLP, Natural Language Processing. Jadi kalau ini adalah ketika inputnya adalah teks ataupun outputnya adalah teks. Ya. Kalau inputnya adalah teks, misalnya kita mencoba melihat opini masyarakat terhadap sesuatu dari teks yang tersebar di sosial media. Nah, itu inputnya adalah teks. Kalau outputnya adalah teks, contohnya inputnya gambar nih, image captioning. Nanti keluar outputnya tulisan. Ya. Kalau kebalikannya, inputnya teks, keluarannya gambar, itu image generation. Nah, image generation juga ini menarik ya. Sekarang sudah mulai ada juga beberapa aplikasi AI yang melakukan hal seperti itu. Ya. Dan nanti bisa, kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa bahas juga ya. Atau chatbot. Jadi kalau chatbot, itu inputnya teks, outputnya teks. Atau bisa juga inputnya suara, outputnya suara. Tapi kalau input suara, output suara, berarti kita akan menambahkan ya teknologi speech di situ ya. Pada dasarnya jadi jantungnya adalah inputnya teks, outputnya teks. Jadi kalau ada orang bertanya atau misalnya meminta sesuatu, nanti si chatbotnya akan berusaha untuk mengeluarkan respon yang sesuai dengan input dari orang tersebut begitu. Nah, silakan Bu, next. Nah, ini saya masuk ke pemanfaatan AI di UMKM. Jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat ya contoh-contoh baik untuk gambar maupun suara maupun teks ya. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan di UMKM ya. Bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasaran ya, dan penjualan atau mendukung pengambilan keputusan. Ya. Jadi misalnya kalau meningkatkan efisiensi dan produktivitas, misalnya otomasi proses bisnis ataupun chatbot layanan pelanggan. Jadi UMKM nih, UMKM yang pelanggan yang bertanya banyak gitu ya. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak begitu sulit ya, sebenarnya mudah. Ya, nah itu kita bisa gunakan chatbot untuk melayani pelanggan ya, sehingga mereka tidak merasa terabaikan gitu ya. Nah, begitu pula untuk yang ini meningkatkan pemasaran dan penjualan, kita bisa lakukan misalnya analisa perilaku konsumen. Ya, kita sudah punya data kan, konsumen itu biasanya beli apa saja. Mungkin kalau beli A, biasanya dia beli B juga. Nah, itu adalah salah satu analisa perilaku konsumen, sehingga ketika dia membeli sebuah barang A, nanti kita akan tawarkan barang yang B. Gitu. Atau yang lainnya, misalnya mendukung pengambilan keputusan, analisa tren. Kita melihat tren yang ada di luaran seperti apa, tentu datanya harus kita masukkan dulu, sehingga nanti akan muncul ide-ide. Nah, kira-kira berikutnya nih, kalau kita membuat sebuah produk, itu sebaiknya harus seperti apa, mengikuti tren seperti apa. Oke, sedikit lagi, silahkan next. Saya akan fokus di bagian chatbot, Bapak Ibu ya. Jadi chatbot itu ya kita bisa sebut juga dengan automatic dialogue system. Keuntungan dari chatbot yakni mungkin kalau contohnya seperti ChatGPT begitu ya. Itu 24/7. Artinya kita bisa gunakan kapan saja ya. Juga bisa dipersonalize dan relatif cepat. Ya. Sebenarnya chatbot ini sudah ada sejak lama, bukan dari sejak 2022 saja, sudah sejak lama. Dimanfaatkan apa? Banyak. Misalnya mencari informasi. Ya. Jadi kalau misalnya ada tadi pelanggan, dia mencari informasi tertentu, ya kita bisa memanfaatkan chatbot untuk menjawab informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Atau untuk knowledge learning. Ya. Kita mau belajar, tapi belajar kita pengen di waktu kapanpun begitu ya. Tidak perlu menunggu di waktu khusus dengan layar yang besar gitu. Nah, ini di sela-sela waktu sambil menunggu, misalnya kita sedang ada di pertemuan bisnis, ada rehatnya, nah kita mau belajar nih. Belajarnya pun bisa menggunakan chatbot. Jadi knowledge learning. Kemudian untuk promosi informasi ya, di broadcast misalnya. Survei, kita mau minta survei ke pelanggan, bisa lewat chatbot juga. Registrasi ya, itu juga bisa lewat chatbot. Registrasi bisa klinik ya, itu sebenarnya bisa digunakan ya chatbot ini. Kemudian schedule reminder ya, tadi kaitan dengan klinik misalnya ada
mengingatkan tentang jadwal konsultasi yang berikutnya, itu juga bisa menggunakan chatbot gitu. Nah, ini saya mau masuk sedikit ke pendekatan yang ada di chatbot seperti apa. Silakan next. Nah, ini adalah pendekatan chatbot yang pertama itu, pendekatan secara modular ya. Jadi kalau pendekatan secara modular itu ada 3 bagian utama dalam chatbot, yaitu di sini diklik lagi next Mbak. Dialog understanding, kemudian dialog manager, dan yang bawah bukan dialog manager ya, harus itu respon generator. Ya. Nah, kalau kita gunakan pendekatan secara modular sudah pasti di belakangnya itu ada expert knowledge. Artinya pengetahuan expert itu disimpan. Jawaban yang dikeluarkan oleh chatbot itu sudah bisa dijamin. Kenapa? Karena berdasarkan knowledge yang disimpan. Nah, ini saya mau menggarisbawahi ya, bahwa ChatGPT tidak menggunakan pendekatan secara modular. Ya. Just a problem, karena sebenarnya dia tidak punya knowledge yang disimpan. Yang disimpan di dia adalah hubungan antar kata. Kalau misalnya kita membutuhkan sebuah informasi, itu riskan ketika kita menggunakan ChatGPT, karena sebenarnya dia punya satu sifat halusinasi. Ya. Sehingga kalau kita mau mencari informasi menggunakan chatbot, harus dipastikan memang chatbot yang dibangunnya itu ya menggunakan pendekatan yang memang menyimpan pengetahuan seperti yang ini, pendekatan secara modular. Ya. Jadi ada pengetahuan yang disimpan. Nah, nanti mungkin dari Coach Daru juga bisa sharing ya, bahwa sekarang HD juga ada satu chatbot yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan secara modular. Kenapa? Karena pengetahuan dari ekspor itu disimpan. Gitu. Nanti saya tunjukkan yang berikutnya, yaitu pendekatan yang next-nya, Mbak. Nah, ini pendekatan berbasis Pre-trained Language Model. Ini langsung aja. Jadi, ChatGPT atau apapun itu ya, Pre-trained Language Model yang lain ya, itu pada dasarnya dilatihnya itu menggunakan pendekatan istilahnya unsupervised. Ya, pertamanya itu dulu, gitu. Triliunan kalimat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri bawah, ya, itu cara dia mengenerate sebuah respon. Jadi dia mengenerate respon berdasarkan hubungan kata dengan kata. Karena dia punya triliunan kalimat yang digunakan untuk melatih, maka di dalam AI model yang sebenarnya disimpan itu adalah kata-kata dengan hubungannya secara statistik. Tidak ada penyimpanan knowledge. Tapi karena memang ukuran yang sangat besar, ya, maka output yang keluarkan itu relatif benar. Gitu. Nah, ini akan baik digunakan kalau misalnya kita sudah punya pengetahuan di awal, ya, dan kita paham gitu ya cara mengecek kebenaran. Ya, misalnya kita mau menggunakan si ChatGPT untuk membantu kita programming. Ya, dan kita sudah paham ya tentang programming gitu ya. Jadi ketika dia mengeluarkan output tentang kode program, lalu kemudian kita jalankan, kita bisa paham, oh ini kayaknya masih yang salah deh. Nanti kita tanyakan lagi. Nah, itu oke ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan apapun terkait topik tersebut, lalu kita tanyakan ke ChatGPT, maka ini beresiko. Kenapa? Karena ChatGPT itu punya satu tendensi halusinasi. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa ChatGPT itu kalau di European Union itu diberi label sebagai high risk. Itu bukan cuma ChatGPT, tapi berbagai pre-trained language model itu ada risikonya high risk. High risk-nya kenapa? Itu tadi satu, kebenarannya sendiri sebenarnya kalau hanya satu kali keluar gitu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia memang pengeluaran tulisan atau teksnya itu berdasarkan hubungan antar kata tadi, tidak ada knowledge yang disimpan. Ya, yang disimpan adalah jaringan hubungan antar kata. Terus yang keduanya adalah plagiarism. Sebenarnya ketika dia mengeluarkan sebuah output itu tidak jelas ini dasar dari mana. Dia juga tidak tahu karena dia tidak simpan pengetahuan itu. Ya. Terus yang lagi berikutnya adalah hak cipta, itu juga sama, hak cipta dan plagiarism gitu ya. Jadi pada kasus ada buku yang dilindungi hak cipta, ternyata bisa ditanya melalui si ChatGPT ini. Walaupun outputnya sendiri ya harus dicek lagi ya, belum tentu betul. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup untuk presentasi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banget nih Bu Ayu nih. Banyak banget insight-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sesi yang dipaparkan oleh Bu Ayu tadi dikaitkan juga dengan kebutuhan khususnya Anda Bapak Ibu sekalian para pebisnis UMKM. Tadi disinggung itu bagaimana bisa membantu untuk layanan pelanggan, kemudian juga
untuk menganalisis, ya menganalisa dari ya perilaku konsumen, dan ini tentu buat kita para pebisnis UMKM akan sangat membantu. Karena tadi teknologi AI ini, apalagi tadi sudah sebelumnya disampaikan oleh Prof. Suyanto, ini masih di 3G aja udah keren banget. Nanti kalau sudah masuk ke 4G, tentu mestinya akan sangat membantu kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, tapi tentu kita perlu caranya nih, mengetahui cara untuk kemudian mengoptimalkan teknologi yang memang sangat keren ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Ayu untuk insight-nya yang sudah dipaparkan tadi. Bapak Ibu, kita akan masuk langsung ya, melaju ke narasumber ketiga kita ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di sesi Q&A ya, boleh diketikkan di chatbox, itu sudah ada link untuk tanya jawab ya, nanti saya akan bacakan. Kalau memang nanti waktunya cukup, kita juga boleh akan undang untuk beberapa peserta untuk langsung resen dan bertanya. Kita akan undang narasumber ketiga kita, yaitu Mas Sarko Cita, founder dan CEO dari Hijrah Coach ya. Tapi sebelum kita akan saksikan dulu video profil beliau berikut ini. Silakan panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, informasi tambahan ya, Hijrah Coach saat ini yang memiliki anak perusahaan namanya HD. Nah, ini Coach Daru nanti akan cerita bagaimana HD ini ada platform digital learning yang basisnya juga artificial intelligence. Benar Coach ya? Yang ini tentu Bapak Ibu yang belum tahu, nanti akan kita informasikan di sini oleh Coach Daru bagaimana HD ini bisa membantu Bapak Ibu dalam konteks ya melakukan aktivitas untuk proses learning development Bapak Ibu sekalian. Tentunya ya kita segera berikan kesempatan untuk Coach Daru untuk memaparkan bagaimana kecanggihan dari teknologi yang digunakan di HD ini. Silakan Coach Daru. Terima kasih Coach Wahyu Novian. Apa kabar teman-teman sekalian? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang terhormat Coach Prof. Suyanto dan Bu Ayu atas kontribusinya, sharingnya, dan ilmu yang dibagikan ke kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih juga telah bekerja sama dengan HD dan Hijrah Coach ya, untuk Prof. Suyanto dan Bu Ayu sebagai partner kami dalam pengembangan AI. Nah, HD, sedikit tentang HD. HD adalah bagian dari Hijrah Coach. Jadi kami memiliki pengalaman sebelum membangun HD, kami memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di area coaching dan mentoring. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih pertama dan satu-satunya di Asia dan Australia yang memegang 3 gelar Master Coach sekaligus dari 3 lembaga coaching dunia. Dari International Coaching Federation, dari International Consortium for Agile, dan dari MyBrain. Dan ini adalah 3 international coaching dan applied neuroscience yang terbesar di dunia yang memberikan akreditasi kepada para professional coach. Nah, alhamdulillah kami adalah satu-satunya di Asia dan Australia yang memegang 3 gelar ini sekaligus. Pengalaman kami sebagai perusahaan yang mendampingi people atau professional di area development, di area pengembangan, terutama professional development dan personal development, kita juga mencetak atau sudah berhasil mencertified lebih dari 1.600 international certified coach di 4 negara, Indonesia, Hong Kong, Qatar, dan Australia. Nah, ini adalah pengalaman kami dari tahun 2011 yang bisa dilihat dari journey atau dari
mungkin perjalanan kami selama kurang lebih 12 tahun ini adalah bagaimana kami mendampingi mulai dari profesional di corporate sampai dengan pemilik bisnis UMKM, bahkan juga ada pemilik bisnis yang large company yang besar. Dan juga yang bisa dilihat dari journey ini adalah bagaimana kami bertumbuh dalam mendapatkan akreditasi dan kredensial dari organisasi coaching dunia, dan juga bertumbuhnya para professional coach yang bergabung di Hijrah Coach. Jadi mungkin kalau di sini banyak tulisan, di slide ini banyak tulisan, namun yang kami berusaha sampaikan adalah dalam 12 tahun terakhir kami mengumpulkan data. Ya, jadi kami membangun expertise dan di situ ada data. Kurang lebih sekitar total 50.000 jam pengalaman kami mendampingi para profesional dan business owner. Dan itu menjadi bagian penting dalam proses membangun HD. HD sendiri sudah kita inkubasi, sudah kami inkubasi dari tahun 2019. Dari sejak tahun 2019 kita juga ikutkan ke beberapa startup competition. Kita masuk 10 besar finalis di GCC, terutama di regional GCC. Waktu itu di Qatar finalnya 10 besar, dan kita juga mengikuti Startup Istanbul 77 besar dunia. Nah, dari pengalaman kami dalam mendampingi klien dan juga mencetak para professional coach, tahun 2019 kita putuskan untuk mengembangkan lebih lanjut apa yang kami miliki, mengetahui tentang bagaimana kesulitan atau gap dalam mendampingi profesional untuk bertumbuh, dalam mendampingi karyawan atau bahkan pemilik bisnis untuk belajar lebih cepat lagi. Ada gap, dan bahkan mungkin bahasa singkatnya adalah ada problem bahkan ya. Kenapa? Apa problemnya? Problemnya adalah bagaimana si pemilik bisnis atau profesional atau seorang karyawan di sebuah perusahaan ketika di training, perusahaan tidak mengetahui kira-kira apa outcome yang konkret dari training itu. Tidak mengetahui. Itu problem terbesar. Kami memang diminta untuk mendampingi, melakukan training, mengcoaching. Kalau kita diminta untuk memberikan report, kita berikan report. Kami berikan report. Begitu juga semua training profesional, coaching atau training firm di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia ketika diminta untuk menyerahkan report setelah mendeliver training atau coachingnya, tentu saja akan di-deliver. Tapi saya ingin sampaikan secara keadaan real di pasar atau di industri, tidak ada ukuran yang akurat, ya, di mana disampaikan di pemaparannya Prof. Suyanto, tidak ada measurable factor, gitu. Tidak ada ukuran yang tepat. Setelah di training ini dapat apa, impact terhadap productivity-nya apa, dan impact terhadap ROI, return of investment setelah perusahaan memberikan investasi. Nah, dari masalah-masalah itu, kami tentu saja berusaha untuk mencari solusinya. Dan salah satu solusi atau mungkin saat ini solusi yang terkini adalah bagaimana kita harus melakukan kombinasi atau kita harus libatkan teknologi di dalamnya. Dan AI adalah solusi yang kita rasa dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan yang dihadapi. Nah, untuk itulah, teman-teman, itu adalah sedikit sejarah atau sedikit asal-muasal dari terbentuknya HD. Dari kita memahami permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan pemilik bisnis. UMKM. Untuk perusahaan, bagaimana perusahaan bisa melakukan training atau bisa mendevelop karyawannya
secara efektif dan efisien, dan kata kuncinya adalah personalized, seperti yang disampaikan Prof. Suyanto, dan bagaimana personalized training sesuai dengan kebutuhannya, itu bisa diukur, bisa dianalisa, dan bisa diukur. Untuk apa? Untuk improvement ke depan. Dan ini akan menjadi sebuah sistem yang berkesinambungan antara menciptakan sebuah solusi pembelajaran dan melakukan analisa untuk improvement. Nah, jadi yang disampaikan oleh Bu Ayu juga adalah dalam proses membangun AI dibutuhkan subject matter expert-nya, dibutuhkan kompetensi dasarnya yang mengetahui dan bisa melakukan rechecking atas kompetensi yang di-generate oleh teknologi ini, yang bisa memberikan validasi secara expert dan kepakaran atas solusi yang diberikan oleh teknologi. Nah, hal inilah yang menjadi value atau menjadi sebuah data asal yang akan dikontribusikan dalam proses learning based on AI. Yang pertama, case-nya adalah untuk corporate, dan yang kedua, pembelajaran untuk UMKM. Sedikit temuan data yang kita dapatkan. Ya, jadi saya akan ambil sudut pandang dari corporate terlebih dahulu, bahwa sudah 41% corporate menerapkan digital learning. Ya. Dan 87% eksekutifnya mengatakan, jadi leadernya nih mengatakan, atau pucuk pimpinannya, ya, mungkin direktur sampai direktur minus kesekian, artinya high level management eksekutif mengatakan bahwa di bagian bawah workforce-nya ini ada skill gap. Nah, ini adalah temuan yang kita mesti catat. Jadi para leader mengatakan ya ada masalah di timnya atau di workforce-nya. Skill gap-nya itu menjadi sebuah masalah. Nah, kita sekarang fokus ke temuan yang berikutnya. Employee sekarang yang dari bawah mengatakan bahwa pembelajaran yang disediakan tidak personalized. Memang ada kebutuhan belajar sesuai dengan mungkin job function, mungkin sesuai dengan required skill. Tapi mereka, testimoninya mengatakan tetap tidak sesuai dengan apa yang mereka perlukan atau butuhkan. Ada gap ya, berarti. Jadi leader mengatakan yang bawah itu punya skill gap. Employee mengatakan, saya tidak berikan training yang tepat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Training yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, sekarang dari sisi company-nya. Company-nya mengatakan, sulit untuk menemukan talent yang sesuai dengan skill yang diharapkan. Nah, jadi 3 stakeholder utama kalau di perusahaan, kalau di mungkin ekosistem pembelajaran, employer atau perusahaan itu kita namakan sponsor. Antara sponsor, leader, dan timnya nggak ketemu nih. Leadernya merasakan ada gap, skill gap, timnya merasakan saya tidak di-serve oleh training yang tepat sesuai dengan kebutuhan saya. Company-nya mau melayani kebutuhan perusahaan merasa sulit untuk menemukan talent yang pas. Kita simpan dulu data-data ini ya. Lalu 92% mengatakan, tadi mungkin nyambung dari apa yang dikatakan juga oleh Prof. Suyanto, bahwa perusahaan yang berinvestasi di AI memiliki signifikan business value, jadi bertumbuh. Dan yang tidak menerapkan AI, cash flow-nya setiap kali turun 20%. Nah, dari apa yang kita, saya pelan-pelan ya, jadi ada Hijrahku sendiri selama 12 tahun mendampingi lebih dari 1.600 para professional coach di 4 negara. Kita punya lebih dari 160 coach di Indonesia mengalami atau mendapatkan temuan-temuan langsung dari keadaan di keseharian, problem yang dihadapi perusahaan dan juga problem yang dihadapi oleh business owner. Itu temuan kami langsung. Yang berikutnya,
ditambahkan ada secara general ada problem yang dihadapi oleh secara general ya para perusahaan yang membutuhkan sebuah pembelajaran. Nah, dari hal ini akhirnya memang menjadi sebuah temuan yang lebih lanjut lagi kita mesti sikapi dengan teknologi. Kenapa? Karena kebutuhan akan pembelajaran terutama di e-learning atau digital learning semakin lama semakin besar. Dan di tahun ini saja digital learning sudah 2 kali lipat atau hampir 2 kali lipatnya dari conventional learning, teman-teman. Tahun 2021 e-learning masih lebih tinggi. E-learning masih lebih rendah dibandingkan kebutuhan akan learning konvensional. Tapi di tahun ini global ya, e-learning sudah 2 kali lipatnya. Sedangkan di tahun 2030 e-learning akan memiliki kebutuhan 3 kali lipatnya. Artinya apa? Yang tadi 40% mengadopsi e-learning akan semakin bergeser. Nah, ini good news juga buat teman-teman yang bergerak di teknologi, maka e-learning adalah salah satu area yang teman-teman bisa fokuskan ya. Bahwa semakin lama perusahaan akan semakin shifting. Mungkin masih akan dikombinasi dengan live session. Tapi e-learningnya sudah mulai digunakan atau sudah akan diterapkan di perusahaan mereka masing-masing. Tapi ada problem nih, e-learning punya problem. Jadi kita bilang conventional e-learning yang hanya LMS biasa punya problem. Problemnya apa? Problemnya adalah engagement-nya rendah sekali. Jadi dikasih file, dikasih video, suruh belajar sendiri, tidak engaging dan tidak personalized, serta tidak ada assistance-nya, tidak ada support system-nya. Jadi cuma dikasih file untuk disuruh belajar sendiri. Dan ini dapat berujung kepada apa? Yang tadinya awalnya bisa belajar anytime, anywhere, jadinya apa? Ditunda-tunda karena tidak merasa ada urgensi untuk melakukan self-learning menggunakan e-learning. Problem yang kedua adalah ternyata e-learning yang saat ini masih sangat manual operation dan human dependency-nya sangat tinggi. Jadi e-learning nih, tapi reminder belajarnya masih manual. Memonitor sistemnya masih manual. Melakukan beberapa hal seperti mengenerate konten atau course juga masih manual. Dan ternyata e-learning yang ada saat ini tidak ada data yang dapat bermanfaat untuk menjadi improvement ke depan karena sistemnya tidak mendukung. Jadi data itu tidak dikolek karena sistem di e-learning tersebut tidak memungkinkan untuk datanya ini dibawa kemana-mana dan tidak ada penyimpanan data yang signifikan dan komprehensif atau canggih ya atau mungkin advance gitu. Jadi mungkin cuma absensi ya atau mungkin berapa jumlah peserta, hanya basic pencatatan digital saja. Nah, untuk itu HD bekerja sama dengan Prof. Suyanto dan Bu Ayu menciptakan sebuah one-stop solution untuk pembelajaran yang dapat digunakan untuk corporate dan juga untuk UMKM. Nah, apa yang HDAI ya, berikan adalah sebuah personalized learning. Jadi fitur pertama kita personalized learning. Untuk apa? Untuk sistem digital learning kita mengetahui apa kebutuhannya, apa kebutuhan dari si user atau si orang yang ingin belajar ini atau pegawai atau bahkan pemilik bisnis UMKM yang ingin dipelajari. Dan semakin sistem kita digunakan atau HDAI digunakan, semakin dapat memahami kebutuhan dari user ini. Seperti
contohnya teman-teman kalau sekarang menggunakan atau biasa menggunakan Netflix atau biasa menggunakan mungkin Spotify, mereka sudah mencatat apa kebutuhan entertainment Anda, movie atau musik, ya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini leader di korporasi, bahkan profile user ini bisa kita insert di depan. Jadi kita sudah masukkan terlebih dahulu profilnya para user, employee Anda yang akan belajar, yang akan menggunakan sistem digital ya, berbasis AI kita sudah insert dulu di depan, dan kita bisa insertnya bahkan nggak perlu manual, kita bisa connect system to system. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan ERP misalnya, atau sudah menggunakan sistem untuk mencatat semua kepegawaiannya, dan itu ada informasi basic tentang kepegawaian, kita bisa langsung connect informasi basic seperti mungkin job desk-nya atau posisi, jabatan, dan apa yang mereka butuhkan, seperti misalnya mereka punya target, KPI, sudah kita bisa baca untuk mengetahui apa kebutuhannya mereka. Sekarang para pegawai di sebuah perusahaan punya target bukan cuma KPI seperti sales target atau seperti target pencapaian yang sifatnya angka, tapi juga sekarang corporate menerapkan target yang berupa kompetensi. Ya, contoh basic cognitive kompetensi seperti communication skill, negotiation skill, critical thinking, analytical thinking, problem solving, dan lain sebagainya. Negotiation skill. Dan kompetensi-kompetensi itu bisa jadi target yang bisa sistem baca, dan sehingga bisa direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, personalized learning yang kita miliki ini, yang HD miliki, menggunakan basic teknologi chatbot yang disampaikan oleh Bu Ayu. Namun, chatbot ini bukan hanya sekedar chatbot yang biasa Bapak Ibu lihat waktu mungkin ada di website tertentu, lalu ada muncul icon ya, bentuknya mungkin call center atau 24 jam service, lalu diklik, lalu ada tanya jawab. Chatbot di HD sudah di-create, di-develop untuk kebutuhan learning. Jadi teman-teman akan berdiskusi dengan konteks belajar, dan reply atau jawaban yang teman-teman nanti tanyakan atau respon dari AI-nya bukan hanya sekedar teks, tapi bisa berupa video, audio, atau image. Sehingga apa? Lebih menarik. Dan teman-teman akan merasakan para user, ya apakah Anda UMKM atau mungkin corporate, akan merasakan ada orang di depan sana, di balik sana, walaupun Anda tahu kita declare itu adalah AI, ada orang di balik sana yang akan mendampingi Anda belajar. Ada seseorang dalam tanda kutip. Ini adalah fitur kita yang pertama. Yang kedua adalah learning assistance. Ketika Anda diberikan conventional learning biasa, maka yang ada adalah menunda, karena Anda bisa lakukan kapan saja. Nah, fitur kita yang ini akan membantu para user, para calon staff, orang pembelajar atau partisipan yang dilibatkan atau diberikan akses untuk belajar, untuk mendapatkan personalized assistance juga. Mulai dari mungkin mereka punya spesifik waktu untuk belajar. Nah, masalah di e-learning yang konvensional adalah karena bisa anytime anywhere, tidak ada specific schedule, sehingga apa teman-teman? Sehingga dibiarkan mengambang. Ya, suka-suka saya kapanpun, dimanapun. HDAI akan membantu Anda untuk membantu user atau partisipan untuk setting schedule kapan Anda akan belajar. Misalnya setiap hari Jumat atau hari Sabtu, berapa jam, mulai dari jam berapa lama. Dan itu akan menjadi sebuah catatan personalized learning behavior dari user yang akan dikembalikan lagi menjadi sebuah behavior yang akan disesuaikan dengan cara belajar yang akan disediakan. Mulai dari schedule, reminder, lalu ada mungkin reminder
dan notification akan tugas-tugas yang mungkin belum selesai, atau juga rekomendasi atas subjek-subjek lain yang berhubungan sesuai dengan profil mereka. Ini feature kita yang kedua. Feature yang ketiga, di aplikasi HDAI, dan ini juga sudah kami sediakan untuk para UMKM, ada in-app di dalam aplikasi untuk bisa ngobrol one-on-one session dengan coach yang bukan AI, ya, real professional coach. Teman-teman akan bisa setting schedule dengan para professional coach, namun kali ini journey Anda belajar didampingi oleh one-on-one coach akan lebih bermanfaat karena teman-teman akan juga di-track nih experience-nya. Pengalaman Anda selama melakukan one-on-one session. Lalu bagaimana menerapkan sistem belajar yang pakai AI yang dijawab oleh robot dengan yang dijawab atau yang menggunakan human, professional coach. Jadi ada sistem pembelajaran, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya 10-20-70, 10-20-70. 10% belajar, 20% melakukan proses pembelajaran didampingi oleh para pakar atau leader atau coach, 70% praktis. Nah, 10% teman-teman ketika sudah mulai belajar, ketika Anda tidak paham atau butuh mentoring, maka ada orang-orang yang standby, Anda bisa booking schedule, konteksnya bisa ketemu untuk coaching, mentoring, atau minta advice atau konseling dan lain sebagainya. Book dulu, book tanggal berapa, jam berapa, dan akan dapetin journey pembelajaran yang lebih advance. Nah, lalu ketika praktek bagaimana di porsi yang 70%? Ketika praktek, maka akan dilakukan proses analytical, prediction, dan prevention. Jadi 70% praktis Anda di keseharian akan dianalisa. Tentu saja di sini harus connected, berhubungan, connected gitu ya, dengan sistem penilaian Anda di perusahaan misalnya. Namun HD open API untuk bisa connect ke sistem HR atau sistem ERP atau bahkan CRM yang ada di perusahaan Anda. Jadi kita akan connect, jadi kita bisa mengetahui hasil dari penjualan, hasil dari performance, sehingga kita juga bisa memberikan analisis pembelajaran. Apakah pembelajaran ini sesuai, on track, dan bahkan bisa memberikan prediction ketika tidak on track. Atau bahkan ketika ini on track. Contoh misalnya, ketika cara belajar Anda tidak sesuai dengan schedule, Anda tidak menjawab beberapa quiz, maka AI dapat membaca sebagai sebuah prediction kemungkinan Anda fail dalam proses pembelajaran ini. Dan kemungkinan productivity Anda juga tidak meningkat. Sehingga ada prevention, ada rekomendasi yang dapat dilakukan oleh AI kepada HRD atau kepada perusahaan tentang bagaimana mengakselerasi. Dan tentu saja ini dapat berujung kepada apa? Penghitungan ROI, return of investment, yang lebih clear, yang lebih transparan. Ya, karena productivity-nya dapat di-track. Nah, untuk para corporate, teman-teman, di sini mungkin ada leader perusahaan yang tertarik untuk menggunakan HD, maka kita juga open untuk white labeling HD ini untuk perusahaan Anda. Jadi kita white label. Jadi ini khusus, yang white label ini khusus untuk teman-teman yang perusahaannya tertarik menggunakan HD. Namun untuk yang UMKM, HD sudah available secara free, sebentar ya, ini saya secara free di Android. Jadi teman-teman bisa sambil buka Android-nya yang pakai Android ya, yang pakai iOS masih dalam proses development dan testing. Namun teman-teman yang pakai Android bisa langsung ketik HADE spasi AI, lalu teman-teman bisa install untuk experiencing journey belajar dengan metodologi yang kami develop. Nah, saya ingin compare lagi teman-teman dengan apa yang kita lakukan serta apa yang perusahaan di dunia sudah terapkan. Bahkan dengan perusahaan-perusahaan seperti LinkedIn Learning, Coursera, ya,
atau bahkan Harvard Business School, ya, HD ada di kuadran yang lebih advance. HD dapat mengenerate sebuah konten based on AI dengan very low cost, ya, dan mungkin human dependency-nya lebih kecil dibandingkan bahkan sekelas digital learning yang sudah global dan punya brand yang sangat terkenal. Dari sudut pandang personalized learning dan punya automated learning assistance, HD juga lebih ada di kuadran kanan atas dibandingkan player yang lain. Dari sisi analytical dan prevention, dan juga open AI for integration juga kami ada di kuadran yang kanan atas, ya. Dan juga kemampuan untuk connect para expert untuk melakukan one-on-one session, dan tentu saja ketika HD ini dibawa ke market yang global, kami siap untuk bisa multi language. Nah, oke, mungkin itu dari saya, Coach Wahyu Novian. Oke, baik. Terima kasih Coach Daru Dewayanto atas paparannya. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu juga tadi menangkap beberapa insight dari yang disampaikan oleh Coach Daru terkait dengan bagaimana HD sebagai digital learning platform yang dimiliki oleh Hijrah Coach itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya para korporat. Nah, ini tentu menarik nih Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan dulu sebelum berkenalan dengan Hijrah Coach itu juga pernah mengalami pain point seperti yang disampaikan oleh Coach Daru tadi itu di paparan yang tadi. Bagaimana sebagai seorang yang kita mengelola SDM dan jumlah yang banyak, kemudian sudah kirim karyawan untuk ikut training di sini, di sana segala macam. Terus gimana cara ngukurnya nih? Ya, yang terjadi adalah udah di training kok kayaknya performance-nya gitu-gitu aja. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, tapi ternyata Coach Daru tadi sudah menyampaikan ini HD bisa sangat membantu Bapak Ibu para eksekutif, ya, para leader di korporasi yang ingin mendapatkan solusi terkait dengan mengukur, ya, ROI-nya tadi dari pembelajaran yang sudah diberikan untuk para employee-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah punya list banyak sekali ini pertanyaan Bapak Ibu untuk 3 narasumber kita. Kita akan undang semuanya untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah masuk kepada kami panitia, ya, di sesi kita kali ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ini nggak bisa kita jawab semuanya. Kalau dijawab semuanya khawatir nanti sampai sahur Bapak Ibu, ya, karena banyak banget pertanyaan dan ini menarik semuanya. Bapak Ibu, saya coba ambil beberapa pertanyaan, nanti saya sampaikan nanti kepada siapa pertanyaan ini akan dihubungkan. Nah, saya tertarik pertama tadi di awal kan Prof. Suyanto sudah menjelaskan tentang bagaimana, ya, teknologi dari artificial intelligence ini, ya, itu membantu kita semuanya. Tapi di sini ada baru pertanyaan yang kemudian mungkin ini juga mewakili dari perasaan kita semuanya. Prof, kira-kira ini ada beberapa pertanyaan yang similar, saya sampaikan saja. Kira-kira teknologi ini, ya, apakah ke depannya tadi AI ini akan bahkan menggantikan pekerjaan manusia? Ya, yang kemudian kita mungkin akan kehilangan pekerjaan nih karena tiba-tiba tadi menjawab customer service udah pakai AI, ya kan? Tadi ChatGPT udah bisa ngerjakan banyak pekerjaan itu seperti mungkin ngetik segala macam, ya kan, translate segala macam. Nah, ini kan jadi mengerikan. Nah, ini kira-kira pertanyaan dari beberapa kawan-kawan di sini, ini ada Pak Akmal Firmansyah, ada Pak Rizal Ahmad, ada Pak Rio. Ini pertanyaan kurang lebih sama tadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dan apakah ke depan ini bisa malah tadi membuat kita kehilangan pekerjaan kita. Mungkin ini pertama untuk Prof. Suyanto dulu. Silakan Prof, bisa di. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Dan tadi yang bertanya, senang sekali, pertanyaannya menarik. Jadi untuk sebagian pekerjaan memang akan digantikan, tapi akan berubah menjadi pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi seperti dulu mesin uap hadir, ya, dulu zaman dulu banget, ya, abad 16 atau 15 dulu, ya. Ketika terjadi adanya mesin uap, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang digantikan tadi. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir sebenarnya. Untuk yang bagian itu, tadi memang tadi saya sarankan adalah
perlu personalisasi dan generalisasi. Ada 2 poin itu yang sebenarnya. Kalau kita bisa memiliki kemampuan yang sangat general, kita menjadi seorang yang sangat generalis, artinya kita bisa menggabungkan banyak permasalahan, kemudian kita bisa menghasilkan sebuah bentuk planning yang sifatnya strategis gitu ya. Nah itu semacam level-level manajerial ke atas itu kan biasanya kan sifatnya mesti berpikir strategis kan. Nah itu nggak akan digantikan pasti. Nah kemudian yang sifatnya personalisasi banget. Jadi misalkan terkait dengan seni misalkan ya, seseorang yang seni nggak mungkin bisa digantikan oleh mesin karena ada unsur perasaan di situ kan, yang sifatnya sangat personal gitu. Nah, yang ada personal touch tadi, kan saya sebut dengan istilah personalisasi. Jadi contohnya semacam mereka yang bergerak di bidang psikologi misalkan ya, psikologi itu kan sifatnya manusia banget, sangat personal. Kemudian psikiater dan banyak lagi lah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sangat personal itu nggak akan mungkin bisa digantikan oleh mesin ya. Dan contohnya bahkan di Jepang ya, contohnya yang sifatnya untuk customer service pun ya, kalau yang jawab itu mesin itu pasti mereka nggak terlalu suka. Justru mereka bilang kalau di perusahaan-perusahaan besar ya itu justru mengatakan tenang saja mesin customer service kami yang jawab adalah manusia bukan mesin gitu. Itu iklan-iklan besarnya gitu malah. Jadi justru mereka mengatakan bahwa itu personalisasi, ada personal touch di situ, ada sentuhan manusia di sana. Justru yang menjadi penting adalah bagian itu. Tapi terkait dengan pekerjaan yang sifatnya itu rutinitas, ya. Rutinitas dan itu berulang-ulang, itu mesin lebih akurat pastinya, lebih akurat dan memang tidak diperlukan perasaannya. Contohnya kalau di perbankan itu misalkan untuk analisis resiko misalkan ya, analisis portofolio misalkan. Dan tentu saja mesin lebih akurat dan tidak bisa disuap gitu kan. Kalau pakai manusia justru lebih gampang ada suap menyuap lebih gampang terjadi. Justru malah nggak bagus. Nah, mesin lebih menguntungkan di titik tertentu. Jadi gambarannya seperti itu. Memang ada sejumlah pekerjaan yang akan digantikan dan akan berubah menjadi pekerjaan-pekerjaan baru. Justru untuk kebaikan, justru untuk menambahkan manfaat yang lebih tinggi. Bayangin kalau misalkan tidak yang tadinya yang sifatnya personal touch pasti tetap dipertahankan manusia. Yang sifatnya justru lebih bagus pakai mesin karena tidak ada suap menyuap, gratifikasi dan sebagainya, justru mesin lebih bagus. Nah, itu kustomisasi semacam itu perlu adanya law and ethics tentu saja. Tadi yang disampaikan Bu Ayu tadi ya, jadi ada hukum dan etika bagaimana penggunaan teknologi AI ini untuk kemaslahatan banyak orang gitu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Thank you. Oke, terima kasih Prof. Itu menarik banget ada kata kunci tadi law and of ethic ya. Jadi ya tetap manusia sebenarnya punya keunggulan Prof ya dibandingkan teknologi karena ini teknologi juga buatan manusia dan bahkan tadi kalau kata kuncinya personalisasi itu tentu yang menjadikan pembeda antara manusia dengan teknologi AI dalam hal ini ya Prof ya. Sehingga kemudian kita nggak perlu khawatir banget Prof ya sebenarnya dengan AI ini ya. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Ini masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya untuk Prof. Suyanto. Saya mau geser dulu nih ke Bu Ayu nih. Bu Ayu, ini ada pertanyaan Bu Ayu ya. Jadi ini pertanyaan terkait tadi Bu Ayu sempat menjelaskan tentang ChatGPT. Ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Salah satu dari Ibu atau Mbak Margaret ini kan yang menggunakan ChatGPT, tapi kadang apa ini ya? Terkadang halusinasi ya menggunakan ChatGPT memberikan pertanyaan yang jawaban yang ngasal gitu loh Bu Ayu. Nah, apakah sistem yang halu ini berhubungan dengan kosakata yang kita gunakan untuk bertanya atau seperti apa? Ini pertanyaan seperti teknis banget seperti ini Bu Ayu nih. Iya, ini sebenarnya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Memang pada dasarnya teknologi di belakang ChatGPT karena dia tidak punya knowledge ya. Dia itu sebenarnya mengarang, menebak kata. Nembak kata. Tapi karena memang data yang digunakan untuk sumber penebakan dia sangat besar, begitu pula dengan algoritmanya sangat canggih, maka tebakan dia itu bisa sampai 95% benar. Oke. Jadi kalau kita gunakan ChatGPT untuk mencari informasi, itu tidak disarankan. Oke.
Ya, makanya kemudian kan muncul ya teknologi seperti misalnya Bing ya. Bing itu kan dia di belakangnya pakai ChatGPT. Tapi di situ dia menggabungkan antara menebak kata dengan search engine yang lama. Sehingga ketika mengeluarkan jawaban, ada referensi. Ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Begitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak kuis itu Bu ya, tebak kata itu Bu ya. Iya, iya, iya. Wah, ini menarik ya. Dan ini sebenarnya sekali lagi menggambarkan memang ini lagi teknologi itu ya sebenarnya ya bukan akan menggantikan, kalau tadi jawaban Prof. Sianto tadi benar-benar akan menggantikan manusia. Justru manusia seperti punya keunggulan Bu Ayu ya. Tapi ini Iya, ya teknologi membantu kita. betul. Tapi ketika ada teknologi AI seperti ini, sebaiknya juga rekan-rekan yang memang bidangnya terkait begitu ya, itu cepat belajar. Cepat Jadi belajar. nggak ketinggalan, betul. Misalnya seperti ChatGPT itu kan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Misalnya ya, kalau misalnya ada yang profesinya menulis buku anak. Hmm, Nah, ini bisa manfaatkan tuh si ChatGPT, kemudian bisa manfaatkan ada namanya Midjourney. Itu untuk nge-generate gambar. Jadi kita bisa manfaatkan dua teknologi itu sehingga yang biasanya kita bikin buku itu lama, nah ini bisa lebih hmm. cepat. Nah, ini contohnya aja. Oke, oke. Oke, menarik Bu Ayu ya. Baik, terima kasih Bu Ayu untuk jawabannya. Baik, kemudian ini ada pertanyaan untuk Coach Daru. Coach Daru tadi kan menjelaskan tadi kalau untuk korporat ya, itu tadi bahkan bisa di white label, bisa di customize gitu ya, Coach ya. Karena tadi sebagaimana saya sendiri punya pengalaman itu kan waktu itu kita juga mencari itu Coach, yang kemudian aplikasi yang bisa membantu untuk personalisasi dalam konteks learning-nya tadi, dan bahkan bisa memberikan tadi informasi ke para sponsor, para HR, mungkin manajer atau director kait bagaimana si employee yang kita sekolahkan tadi, yang kita trainingkan tadi itu bisa bertumbuh, apakah dia bisa sejauh apa dia bisa catch up sehingga kemudian dia bisa lebih perform di masa depan. Nah, ini kan menarik banget. Maka tadi saya lihat tadi Coach Darum sempat menjelaskan ada yang bisa di white label. Ya, bisa sangat custom sesuai dengan kebutuhan atau maunya perusahaan tadi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Coach Daru itu seperti apa bentuknya Coach, sehingga kemudian mungkin para yang mewakili korporasi ini bisa dapatkan penjelasan lebih jelas sehingga kemudian tertarik dan bisa bekerja sama dengan Hijrah Coach dan HD. Ya, baik. Jadi HD untuk corporate itu bisnis modelnya SaaS. Jadi kita teman-teman nggak usah repot untuk punya developer sendiri, nggak perlu repot untuk mungkin mendevelop ya, karena ini adalah solusi yang sudah teman-teman bisa manfaatkan. Dan karena bisnis modelnya SaaS, maka lebih akan lebih ekonomis dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada fitur-fitur yang ingin dimatiin, mungkin bisa dimatiin, ya bisa tidak perlu diaktifkan ya, karena mungkin ketika mengaktifkan beberapa menu tertentu ada biayanya gitu. Nah, jadi karena bisnis modelnya SaaS atau software as a service, maka teman-teman cukup menjadi user saja yang tagihannya itu bahkan tidak besar di awal, karena mungkin kalau perusahaan punya problem di capex biasanya. Jadi mengeluarkan biaya capex yang besar, investasi yang besar di awal itu sangat memberatkan. Maka ketika menggunakan SaaS, maka bisa menjadi OPEX saja, jadi pembayaran per bulan. Dan memang kalau dibandingkan dengan sebuah training yang konvensional, tentu saja digital learning lebih efektif. Namun kembali lagi, untuk training yang sifatnya di level advance, kalau training yang sifatnya basic, kita bisa automate itu. Kita bisa punya metode pembelajaran yang kita akhirnya bisa otomasi. Dan itu juga bisa kita lakukan untuk kebutuhan trainingnya atau learningnya para UMKM yang mungkin seperti ingin mengetahui apa itu marketing strategi, bagaimana meningkatkan marketing strategi di sosial media. Itu adalah pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan dan itu kita bisa otomasi. Nah, di HD untuk UMKM, ketika ada pertanyaan yang lebih advance dan membutuhkan expert yang menjawab, maka kita sudah sediakan para coach dan mentor. Jadi teman-teman bisa langsung ketemu para coach dan mentor di HD. Itu juga untuk merespon kebutuhan yang disampaikan oleh Prof. Sianto dan Dr. Ayu tentang bahwa tetap kita sediakan expert. Kita sediakan
eh, eh, orang-orang yang paham di bidangnya untuk merespon kebutuhan para UMKM dan para profesional. Nah, untuk white label, untuk corporate yang tertarik untuk memiliki solusi yang sama untuk perusahaannya, maka kita siapkan juga teman-teman seperti punya HD Anda sendiri. Anda bisa ganti namanya, Anda bisa ganti logonya, warnanya bisa diganti untuk kebutuhan corporate learning Anda. Seperti itu. Oke, terima kasih Coach Daru. Jadi ini tentu mudah-mudahan para Bapak Ibu yang mewakili korporasinya yang hadir pada siang hari ini bisa semakin dapat gambaran lebih utuh ya, sehingga nanti kalau memang Anda punya kebutuhan seperti yang disampaikan oleh Coach Daru tadi dan kemudian bisa atau punya keinginan bekerja sama dengan Hijrah Coach, nanti bisa menghubungi nomor yang ada di chat box. Baik Bapak Ibu sekalian, para narasumber, ini kita masih ada pertanyaan lanjutan. Ini ada Pak Mulyadi nih bertanya nih untuk para narasumber di sini, seperti disampaikan ke 3 narasumber ya, Prof. Suyanto, Bu Ayu dan juga Coach Daru. Ini kami tertarik untuk mengimplementasikan digital learning yang berbasis AI. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan ya kurikulum yang personalized, itu satu. Kemudian bagaimana tahapan yang disarankan agar kami bisa mengimplementasikan digital learning berbasis AI dengan optimal. Wah, ini jawabannya sekitar 3,5 jam kayak nih Pak Mulyadi ini. Silakan, mungkin bisa diawali dari Bu Ayu dulu deh, Bu Ayu nih. Ini lebih cocok Prof. Suyanto. Oh, Prof. Yanto, baik, silakan Prof. Terkait kurikulum Prof ini yang Oh personal. iya, kurikulum harusnya Bu Ayu malah dia. Oke, iya, iya. Kurikulum, ya memang personalisasi banget ya kalau untuk kurikulum itu disesuaikan dengan keperluan ya. Keperluan di sebuah corporate ya. Pastinya perlu itu untuk mendefinisikan tadi yang saya sebutkan bahwa kebanyakan pegawai itu akan lebih loyal ketika mereka diberikan knowledge dan skill. Gitu. Nah, itu tentu saja itu akan sangat masuk ya, sangat sesuai mengikuti kebutuhan baik itu dari secara visi misi perusahaannya atau korporasinya, juga kebutuhan dari para pegawainya untuk bisa mengembangkan knowledge dan skill mereka dalam supaya bisa tune in secara cepat pada arah atau visi misi dari perusahaan yang sudah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, itu sebenarnya ketika sudah mendapatkan kurikulum dengan konten yang sudah dipersonalisasi dengan tepat gitu, baru kita mau masuk memilih teknologi yang mana untuk dipakai. Nah, mulai dari learning management system-nya, kemudian AI model analytics-nya yang perlu digunakan. Kemudian tentu saja dari analytics itu pada akhirnya adalah ujung-ujungnya adalah evaluasinya. Seberapa bagus performance dari setiap orang di dalam organisasi tersebut. Kemudian juga akan terukur peningkatan performansinya. Jadi ada istilahnya KPI-nya ya, bisa dalam ukuran-ukuran yang cukup kuantitatif dan terukur dengan jelas gitu ya. Itu saya rasa perlu didefinisikan mulai dari kurikulum, teknologi yang akan digunakan sampai evaluasi. Begitu Mas. Terima kasih Prof. Suyanto. Bu Ayu mau ditambahkan Bu Ayu? Yang nomor 2 tadi belum Bu Ayu kayaknya. Ya Bu, tahapannya Bu. Bisa ulangi lagi pertanyaannya. Maaf. Iya, jadi tahapan untuk bikin kurikulum yang tadi Bu, yang disampaikan personalized ya, kemudian pakai AI tadi, tahapannya seperti apa Bu di pertanyaan kedua dari Pak Mulyadi tadi? Jadi itu materinya tuh materi yang disediakan oleh perusahaan gitu ya, Mas ya. Jadi Ya. Oke. Ini memang sangat sudah di Prof. Suyanto udah menjelaskan juga loh, Mas. Dengan tadi kan mencari tools yang paling sesuai dan seterusnya ya, membuat skenario, membuat silabus dan seterusnya. Jadi apa ya, kalau menurut saya mungkin nanti yang perlu dipastikan lagi selain memang kelengkapan materi, itu juga kalau kita bicara tentang kurikulum, bicara pedagogi juga ya.
cara penyampaiannya seperti apa. Nah, ini juga bisa jadi satu catatan tambahan. Ya, selain ini sebenarnya mirip dengan kita kalau misalnya mengajar di manapun ya, di lembaga manapun itu standar kan. Ya, semuanya sama, penyiapan silabus dan segala macam materi yang diajarkan, kemudian bahan ujinya gitu. Nah, tapi kalau bahan ujinya kita sekarang harus lebih otomatis, sehingga harusnya sudah ada tuh kata apa namanya, kunci jawabannya udah ada dan jumlahnya harus sangat banyak sehingga nanti bisa dikocok lah kurang lebih seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat ya karena kan kita pengen ada evaluasi yang otomatis sehingga kita bisa tahu kalau misalnya peserta ini kemampuannya sudah sampai level mana. Nanti kalau kita berikan lagi materi itu pasti materi yang pesertanya masih belum bisa. Ya. Ya, jadi itu juga salah satu kunci menurut saya selain memang materinya yang bagus yang sudah dibuat oleh expert ya seperti Coach Daru bilang tadi kalau di Hijrah itu kan expertise sudah sangat baik begitu ya. Nah ini juga satu PR gitu. Nanti jangan sampai keluaran materinya seperti ChatGPT gitu ya di karang-karang gitu. Iya, Ya iya. kedua itu sih sebenarnya yang paling penting ya kalau kaitannya dengan si kurikulum. Jadi teknologi bisa mengikuti sih. Siap, terima kasih Bu Ayu untuk jawabannya. Pak Mulyadi, ini kalau untuk jawaban yang paling top lagi, paling cepat lagi, kalau pengen dapat solusi taktis ya bisa hubungi Coach Daru dan tim nanti. Gimana Coach Daru? Ada tanggapan Coach Daru? Tahapannya nih. Iya, tahapan secara teknologi tentu saja tadi sudah dijawab oleh Bu Ayu dan Prof. Sianto. Nah, namun memang sedikit juga menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kebutuhan corporate ya. Jadi di corporate biasanya ada yang namanya learning pathway. Corporate harus tahu tuh learning pathway-nya apa saja. Dari contohnya misalnya di satu corporate multinational company dia akan punya learning pathway di beberapa kompetensi yang wajib. Nah, kompetensi wajibnya itu harus tentukan terlebih dahulu. Yang standar yang berdasarkan 7 kognitif manusia adalah contohnya misalnya communication, ya, critical thinking, problem solving, negotiation skill, ya, lalu ada apa namanya innovation dan lain sebagainya. Nah, kompetensi-kompetensi ini bahkan bisa di breakdown lagi menjadi kompetensi yang lebih mengerucut. Contohnya misalnya communication skill dipecah lagi menjadi high impact presentation misalnya, atau communication skill-nya menjadi one-on-one mentoring session contohnya. Nah, jadi sebenarnya corporate mesti memahami kebutuhan korporasi, dia mau kemana, menuju kepada visi, misi, dan goal-nya, dan kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki, dan itu sesuai dengan jenjangnya, direktur -1, atau VP, GM. Nah, corporate harus tahu itu sebenarnya. Itulah yang dinamakan learning pathway. Nah, Hijrah Coach memang membantu corporate untuk bisa mendesain learning pathway, dan learning pathway itulah yang kita desainkan untuk HD. Jadi di HD memang sudah mengandung learning pathway yang tinggal nanti di-adjust dengan kebutuhan corporate, kurang lebih seperti itu. Namun singkat kata berarti memang para corporate harus paham sebelum ke silabus, sebelum ke modul, sebelum ke training apa, learning pathway-nya seperti apa, desainnya seperti apa untuk para employee di perusahaan itu. Seperti itu, Coach. Baik, terima kasih Coach Daru. Nanti untuk Pak Mulyadi dan para Bapak Ibu yang mewakili korporasinya ingin bertanya lebih jauh, nanti bisa menghubungi nomor kontak yang ada di chat box ya, sehingga kemudian kita bisa berdiskusi tadi dalam konteks misal bagaimana mendesain ya kurikulumnya, bagaimana kemudian tadi kalau Coach Daru menyebut dan learning pathway-nya ya, sehingga kemudian nanti bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu yang berasal dari korporasi atau enterprise. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik sesinya, ini masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena kita juga cukup terbatas oleh waktu, kita masih punya satu agenda lagi Bapak Ibu sekalian sebelum nanti kita akan wrap up sesinya.
Nah, sebelumnya saya akan persilakan panitia untuk sampaikan informasi dari manajemen. Silakan. Baik, terima kasih informasinya tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau Bapak Ibu sekalian cermati ada informasi salah satunya terkait dengan program sertifikasi yang akan dihelat oleh Hijrah Coach, yaitu namanya Certified Hijrah Mind Practitioner. Saya kasih highlight sedikit Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang khususnya mungkin para eksekutif atau Bapak Ibu para pengelola perusahaan atau bahkan business owner yang mungkin hari-harinya punya tantangan ya dengan tim Anda untuk bagaimana bicara membangun tim yang lebih engage ya, bagaimana berkomunikasi satu dengan yang lain ya, bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa memahami konteks dari masing-masing SDM. Kita tahu manusia ini punya keunikan ya, sehingga kemudian Bapak Ibu sangat disarankan untuk belajar bersama ya. Tadi kalau Coach Daru sampaikan, kami adalah mitra eksklusif dari My Brain International yang ada di UK ya Bapak Ibu. Bahkan Coach Daru tadi sudah sampaikan ya, kalau untuk belajar bersama My Brain ini di Indonesia dan beberapa negara itu eksklusif partnership bersama dengan Hijrah Coach. Nah, salah satu programnya adalah Certified Hijrah Mind Practitioner. Nah, Bapak Ibu pengen tahu lebih banyak tentang program ini, ya pengen tahu bagaimana otak memproduksi pikiran, bagaimana kemudian cara berbicara dan berkomunikasi di level yang lebih advance. Nah, ini sangat disarankan untuk mengikuti sertifikasi dari Hijrah Coach ini. Oke, itu iklan yang barusan lewat, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan undang Bapak Ibu yang tadi udah ikut dari sesi pertama tadi ya sejak awal dan sampai sekarang masih stay tune bersama dengan kami. Tolong nyalakan kameranya, kita punya agenda utama dari webinar di mana-mana kan, kalau nggak ada foto bersama kayaknya kurang afdol. Nah, tuh lihat tuh, langsung pada nyala. Nah, iya, kita senang nih ngeliat ini karena wajah-wajah Bapak Ibu sekalian kan ini perlu untuk diabadikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, ini sudah nyalakan kameranya semuanya. Jangan khawatir, tadi saya lihat di chatbox banyak nanya nih absensinya, sertifikat, insya Allah Anda akan di-share linknya Bapak Ibu. Setelah kita foto-foto bersama dengan 3 narasumber keren kita yang sudah memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian ya. Ada Prof. Suyanto, ada Bu Ayu, ada Coach Daru tadi. Nah, kita akan foto bersama. Nah, Bapak Ibu, saya akan undang yang pertama, Bu Ayu kayaknya boleh nih untuk mewakili para ibu yang hadir ya. Boleh kasih gayanya kayak gimana nih Bu Ayu? Nih Bung Dokter Ayu nih, mumpung lagi di sini nih. Kasih gaya seperti apa, kita foto bersama, ayo. Aduh, bingung saya jadinya. Biasanya gimana? Begini aja kali ya. Oke, siap. Ikutin gaya Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian. Gayanya nih, ini gaya anak kekinian, anak-anak muda kekinian tuh. Katanya sarang beo katanya. Ya, 3, 2, 1. Oke. Dipertahankan selama 3 jam senyum Bapak Ibu ya dengan gaya yang sama. Oke, sudah semuanya panitia di foto. Kita punya banyak slide di sini. Oke, baik, sekali lagi Prof. Suyanto ada ide gaya Prof untuk foto bersama. Oke. Oh gini ya, oke. Contoh khas nih kayaknya nih. Atau gimana Coach ya? Prof, benar ya? Kelihatan banget umurnya ya tadi. Oke, ya. Habis gaya begini tuh begini nih. Oke, silakan. 3, 2, 1. Dipertahankan senyumnya selama 3 jam Bapak Ibu. Ya. Sampai kemeng nanti. Nah. Oke, Bapak Ibu. Yang terakhir Coach Daru, silakan Coach. Dan gayanya Hijrah Coach. Oke, tangan kanannya begini. Salah satu. Tangan kirinya begini. Nah, ini kayak Pak Suyanto tadi, tangan kirinya nih, tangan kanannya. Oke. Oke, siap semuanya. 3, 2, 1. Cekrek. Nah, lanjut lagi berapa slide nih? 3, 2, 1. Dipertahankan senyumnya. Yuk. Oke, baik Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih, aplaus semuanya untuk kita semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di free webinar yang kita sudah berdiskusi bersama terkait dengan teknologi AI yang hari ini mungkin sering menjadi bahasan kita di luar sana. Ada kekhawatiran banyak muncul, tapi tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita nggak perlu khawatir asalkan kita tahu cara mengelola teknologi ini. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya Wahyu Novian sebagai MC dan juga moderator menyampaikan terima kasih untuk para narasumber kita, Prof. Suyanto, Bu Ayu, dan juga Coach Daru untuk paparan dan insight-nya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir sejak awal tadi sampai di akhir sesi pre-webinar ini. Kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.